Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Saya menutup pintu terlebih dahulu ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Siti Atika. Mohon maaf, ini dengan Mbak siapa? Saya Fika Rahmasari, Usia? 18 tahun. Baik. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Vika? Saya kesini ingin dijelaskan mengenai keputihan pada wanita. Baik. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu keputihan dan bagaimana cara penanganannya. Keputihan adalah semua pengeluaran cairan dari alat genitalia yang tidak berupa darah. Keputihan bukanlah penyakit, tetapi merupakan manifestasi gejala dari hampir semua penyakit kandungan. Penyebab utama keputihan harus dicari dengan anamnesa, pemeriksaan kandungan, dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada klasifikasi dari keputihan, meliputi fisiologis dan patologis. Yang pertama, fisiologis, terjadi mendekati ovulasi atau karena rangsangan seksual, menjelang dan sesudah menstruasi, atau pengaruh hormon pada kehamilan. Terdiri dari cairan yang kadang-kadang berwarna mukus yang mengantongi banyak epitel dengan leukosit yang jarang. Ciri-cirinya adalah berwarna putih dan menjadi kekuningan bila kontak dengan udara karena proses oxide, tidak gatal, tidak mewarnai pakaian dalam, dan tidak berbau. Selanjutnya, pada patologis terjadi karena infeksi vaginal, infeksi Trichomonas vaginalis, infeksi jamur Candida albicans, keganasan reproduksi, ataupun adanya benda asing dalam jalan lahir. Terdapat banyak leukosit, ciri-cirinya adalah terjadi peningkatan volume atau membasahi celana dalam, terdapat bau yang khas, perubahan konsistensi dan warna, penyebab infeksi trichomoniasis, candidiasis, dan vaginosis bakterial. Nah, selanjutnya ada penyebab dari keputihan, yaitu ketidakseimbangan hormon. Yang pertama ada infeksi. Tubuh akan memberikan reaksi terhadap mikroorganisme yang masuk ini dengan serangkaian reaksi radang. Penyebab infeksi yakni jamur, bakteri, parasit, atau virus. Yang kedua ada benda asing, dalam artian kondom yang tertinggal atau pesarium milik penderita hernia atau prolapse uteri dalam merangsang sekret vagina berlebih. Yang ketiga ada menopause. Pada wanita menopause, hormon estrogen telah berkurang sehingga lapisan vagina menipis atau menjadi kering, menyebabkan gatal yang memicu untuk terjadinya luka kemudian infeksi. Nah, di sini ada juga tanda dan gejala dari keputihan, baik secara fisiologis ataupun patologis. Keputihan fisiologis berupa cairan jernih, tidak berbau dan tidak gatal, mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang. Yang selanjutnya ada patologis, cairan eksudat yang berwarna, mengandung banyak leukosit, jumlahnya berlebihan, berbau tidak sedap, rasa gatal atau panas, sehingga seringkali menyebabkan luka akibat garukan di daerah mulut vagina. Nah, selanjutnya ini ada pencegahan keputihan. Yang pertama, menjaga kebersihan vagina dengan membersihkannya secara teratur dan lembut dengan air hangat. Yang kedua, hindari douche atau pembersih alat kelamin. Yang ketiga ada menghindari pakaian yang ketat. Yang keempat ada sering mengganti pembalut saat haid. Yang kelima ada mencuci alat kelamin bagian luar dengan air bersih. Untuk yang sering mengganti pembalut saat haid itu sesering mungkin ya Mbak Vika. Selanjutnya, keputihan akibat infeksi bakteri vagina. Yang pertama ada metronidazole. Yang ini paling efektif menghambat pertumbuhan bakteri jahat dalam vagina ketimbang jenis antibiotik lain. Antibiotik ini tersedia dalam bentuk pil atau gel yang dioleskan pada kulit vagina. Yang kedua ada tinidazole. Obat biotik ini sama seperti metronidazole
yang juga menghambat pertumbuhan bakteri penyebab keputihan. Namun, efek samping yang ditimbulkan tinidazole lebih sedikit. Obat ini tersedia dalam bentuk krim yang dioleskan tipis-tipis pada vagina. Kemudian ada clindamycin. Clindamycin tersedia dalam bentuk krim yang dioleskan pada vagina. Clindamycin bekerja menghentikan pertumbuhan bakteri dan mencegah agar infeksi tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Nah, selanjutnya ada keputihan yang disebabkan oleh infeksi gonore dan infeksi jamur. Yang pertama ada doxycycline. Diberikan satu dosis 1 kali seminggu. Namun selama pemakaian, kulit bisa jadi lebih sensitif sehingga Mbak Vika harus menghindari sinar matahari secara langsung. Yang kedua ada ceftriaxone. Yang ini bekerja menghentikan pertumbuhan bakteri sekaligus mengurangi gejala gonore yang salah satunya keputihan. Ceftriaxone biasanya diberikan 1 atau 2 kali sehari lewat suntikan ke otot atau vena. Miconazole yang ini merupakan obat untuk mengatasi infeksi jamur yang menyerang bagian-bagian tubuh seperti vagina, mulut, dan kulit. Yang keempat ada terconazole atau clotrimazole. Obat-obat ini hanya digunakan untuk pengobatan jangka pendek selama 3-7 hari. Seperti itu ya Mbak Vika. Sampai sini sudah jelas Mbak Vika? Cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Normalnya keputihan itu seperti apa ya, Bu? Baik, namanya keputihan adalah berwarna agak keputihan dan jernih, seperti itu. Terus juga tidak berbau dan tidak gatal. Bagaimana Mbak Vika? Sudah jelas semuanya? Sudah cukup. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya pamit pulang dulu. Baik, terima kasih ya Mbak Vika. Mari saya antarkan. Silakan Mbak Vika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.